Bagian 4. Cinta yang terpupus. Tak lama kemudian, kunjungan rahasia Majnun ke tenda Laila diketahui halayak umum. Suku Laila menjadi marah. Siang dan malam mereka berjaga-jaga di sekitar tendanya untuk mengantisipasi kembalinya sang penyelinap. Meskipun bukan salahnya, namun secara perlahan, Laila menjadi tawanan dari kaumnya sendiri. Dan juga tawanan cinta Majnun. Majnun terus menjelajahi pegunungan serta gurun tempat berkelana suku Najd, dan ia semakin jauh dari sukunya sendiri. Berselimutkan kain compang-camping, ia berjalan tanpa tujuan di tengah gurun, menciptakan ode dan soneta yang dinyanyikannya dalam nada sedih untuk dirinya sendiri. Yang dapat dipikirkannya hanyalah cintanya untuk Laila. Makanan, tidur, keluarga, teman-teman, tak pernah ada bagi hatinya yang hancur. 2 atau 3 orang temannya yang pernah menemaninya di malam hari menuju tenda Laila telah lama meninggalkannya. Karena tak sanggup menghadapi perubahan emosi Majnun, mereka akhirnya turut menganggapnya gila karena cinta. Siapapun yang melihatnya dari kejauhan pasti akan menunjuk-nunjuk dan berteriak, "Itu dia, itu si Majnun, si gila yang dulu dikenal sebagai Kois. Itu dia si bodoh yang menimbun terlalu banyak rasa malu dan celah pada dirinya dan juga sukunya." Hal itu memang benar. Tak ada seorang pun anggota sukunya yang tidak merasa malu akan tingkah laku Majnun. Mereka telah melakukan segala cara untuk menyadarkannya, membantunya dan juga mencegah terjadinya hal-hal buruk. Namun bagaimana caranya agar dapat menasihati seseorang yang telah terbakar oleh api? Bagaimana caranya menghentikan air mata yang begitu derasnya hanya dengan kata-kata? Meskipun mereka telah mencoba segala cara, namun masyarakat di suku itu tahu betul bahwa situasi itu tak dapat dibiarkan begitu saja. Kondisi kecewaan Majnun, reputasi keluarganya, kehormatan seluruh suku, semuanya kini dipertaruhkan. Tidak dapatkah ayah Majnun, Sayyid, melakukan sesuatu? Bagaimanapun juga, ia adalah pemimpin suku Banu Amir. Dan jika ada seseorang yang harus melakukan sesuatu yang positif, maka ialah orang itu. Namun demikian, Sayyid, seperti halnya semua orang di sekitarnya, tak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang dapat memutar balik waktu dan mengubah jalannya takdir? Lagi pula, kini ia hanyalah seorang pria tua. Bebannya selama bertahun-tahun semakin besar dengan kegilaan putranya itu. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya hanyalah berdoa bahwa Majnun akan sadar dan kembali menjadi Kois. Namun kondisi putranya tak jua membaik, dan Majnun tetap menjadi Majnun. Keadaannya berubah dari buruk menjadi semakin buruk. Begitu buruknya keadaannya hingga ayahnya tergerak untuk mengadakan pertemuan dengan para tetua suku, guna membicarakan serta mencari pemecahan masalah tersebut. Para penasihat suku berkumpul di tendanya. Sayyid meminta mereka semua untuk mengatakan apa saja yang mereka ketahui. Satu persatu mereka maju ke depan dengan cerita-cerita mereka tentang Kois dan kegilaannya. Setiap cerita terdengar lebih mengerikan dari sebelumnya. Hati Sayyid terasa semakin berat dengan setiap saat yang berlalu. Akhirnya, setelah mendengar cerita demi cerita itu, ia berkata, "Tampak jelas bahwa putraku telah kehilangan akal sehatnya dan menyerahkan hati, jiwa, serta pikirannya untuk gadis ini. Ia bisa kembali seperti sedia kala hanya jika ia bisa mendapatkan hati gadis itu. Hanya jika ia bisa memenangkan hasrat hatinya, maka Majnun dapat kembali menjadi Kois." Situasi ini sangat menyakitkan, namun tidaklah terlalu sulit untuk dipahami. Akal sehat bocah itu sedang kacau. Baginya, Laila adalah cahaya yang menyinari dunianya.
Karena cahaya itu disembunyikan dari pandangannya, maka ia merasa hidup dalam kegelapan, ibarat seseorang yang buta. Menurutku, kita harus menemukan cahaya ini, permata yang bersinar terang ini, dan menyerahkannya kepada putraku. Mawar itu baru akan mekar hanya jika kita membersihkan debu dari kelopaknya. Kemudian pria tua itu meminta pendapat para tetua suku. Anehnya, mereka semua sepakat. Seorang utusan akan segera dikirim menuju suku Laila dengan tujuan untuk memenangkan hati Laila untuk Majnun. Dan dengan demikian akan mengakhiri penderitaan bocah itu. Tak lama kemudian, sejumlah tetua suku yang dipimpin oleh Said melakukan perjalanan. Tak pernah ada sejarah perseteruan di antara kedua suku ini. Karena itulah Said merasa yakin bahwa hasil dari perundingan ini akan menguntungkan putranya. Dan begitulah, ia beserta para tetua sukunya diterima dengan ramah tamah oleh masyarakat suku Laila, yang memperlakukan para tamu mereka dengan baik. Sang tuan rumah kemudian bertanya kepada Said tentang maksud kedatangannya. Apakah ia membutuhkan suatu pertolongan? Apakah ia membutuhkan bantuan suku mereka dalam suatu peperangan? Said menelan ludah dan menatap mata ayah Laila. Tuan yang saya hormati, kata Said. Saya datang kemari untuk mempererat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kita. Saya datang untuk meminang putri Anda atas nama putra saya, Qais. Semoga mereka dapat saling menerangi satu sama lain. Tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta kedua anak kita. Dan saya tak melihat adanya halangan apapun untuk mengantisipasi kemungkinan Anda akan menolak untuk mempersatukan mereka. Saya tak merasa malu untuk menyatakan permintaan ini secara terbuka. Seperti yang Anda telah lihat dan Anda ketahui, tak ada satupun di antara kita yang kedudukannya lebih tinggi daripada saya. Tak ada yang menyamai kekayaan saya, dan pendukung saya tak terhitung jumlahnya. Saya bisa saja menjadi teman yang sangat berharga, namun saya juga bisa menjadi lawan yang hebat. Apapun yang Anda minta sebagai mahar akan saya berikan, dan lebih banyak lagi. Saya bukanlah orang yang menuntut adanya perayaan. Saya datang ke sini sebagai seorang pembeli, dan jika Anda menyadari apa yang baik untuk diri Anda, saya yakin Anda pasti tahu itu. Maka nyatakan harga Anda dengan jelas, dan berikan apa yang saya minta. Jika Anda melakukannya sekarang, maka Anda akan mendapatkan penawaran yang sangat bagus. Esok, mungkin sudah terlambat. Kegelisahan Said akan putranya membuat cara bicaranya semakin berani daripada biasanya. Namun apa yang telah dikatakannya tak dapat dipendam lagi. Ayah Laila, seorang pria yang bangga akan dirinya, mengangguk perlahan dan menjawab, Anda telah menyatakan permintaan Anda dengan jelas, dan apa yang Anda ucapkan sangatlah penting. Tapi Anda takkan mampu mengubah ketetapan takdir hanya dengan ucapan Anda semata. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan tergerak untuk menerima permintaan Anda dengan retorika Anda? Tidakkah Anda berpikir bahwa saya melihat adanya sesuatu di balik ucapan Anda? Apa yang Anda tunjukkan kepada saya memang menarik. Namun apa yang tersembunyi di baliknya? Sesuatu yang lupa Anda sebutkan adalah satu-satunya hal yang membuat musuh saya bahagia. Ya, memang benar, putra Anda adalah pria terhormat. Benar-benar seorang pria yang pantas dipuja dari kejauhan. Dan dari kejauhan, ia akan diterima bahkan oleh keluarga khalifah sekalipun. Tapi kita semua tahu lebih banyak dari itu, bukan? Apakah Anda pikir saya begitu terisolir dari dunia luar hingga tak mendengar berita-berita tentang putra Anda? Apakah Anda tidak menyadari bahwa cerita tentang kegilaan putra Anda
telah tersebar di seluruh pelosok tanah ini? Dan apakah Anda benar-benar yakin bahwa saya akan menerima seorang pria gila sebagai menantu? Saya bersumpah demi Allah bahwa ia benar-benar gila. Dan seorang pria gila bukanlah suami yang tepat untuk putri saya. Oleh karena itu, saya minta Anda segera pergi. Saran saya, berdoalah kepada Allah agar putra Anda segera disembuhkan dari penyakitnya. Sebelum ia sembuh, saya tak mau mendengar tentang perasaan cinta ataupun pernikahan antara dirinya dengan putri saya. Saya harap bahwa ucapan saya jelas dan dapat Anda pahami. Saya tak memiliki pilihan lain selain menarik kembali permintaannya dan pergi. Ia tak dapat menerima kekalahan dengan mudah, dan ucapan ayah Laila telah menyengatnya bak sekumpulan lebah. Namun demikian, apalagi yang dapat dilakukan selain mengalah? Jadi begitulah, ia kembali menemui Majnun dengan tangan kosong dan tak mampu berkata apa-apa.